Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam sujud hadrati wa syafi'i wa alibatin lahum al-fatihah alhamdulillah nasama ala rasulillah surana ladina an'amta alaihim summa alif hadal kitab wa muassis hadal ma'had wa man istama'a bi hadal kitab lahum al-fatihah alhamdulillah nasama ala rasulillah surana ladina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram bil janabati sebab jenabat apa ma barang yahrumu kang haram apa ma bil hadasi sebab hadas. Kalau kemarin yang kita bahas apa saja yang menjadikan kita jenabat, yang mengharuskan mandi besar, jadi mulai haid, nifas, kemudian inzal dan seterusnya. Sekarang kalau kita dalam keadaan jenabat, itu apa saja yang tidak boleh dikerjakan. Jadi hukumnya haram apabila mengerjakan hal-hal yang dilarang pada saat memiliki hadas besar atau jenabat. Yang pertama adalah mayahrumu bil hadas, perkara-perkara yang diharamkan sebab hadas. Maksudnya adalah hadas kecil. Jadi kalau kita tidak punya wudu, tidak diperbolehkan mengerjakannya, misalnya sholat, misalnya membawa Al-Quran, maka pada saat kita memiliki hadas besar juga diharamkan. Kemudian ditambah dengan keharuman-keharuman yang lain. Waqat marro lan teman-teman wis dingin opo mayahrumu. Jadi telah dibahas di bab wudu. Wa muksul muslimi lan menenge wong muslim fil masjidi ing dalem masjid. Kemudian ditambah lagi perkara yang diharamkan adalah menetap di dalam masjid. Jadi kalau kita memiliki hadas besar, maka tidak diperbolehkan berdiam diri di dalam masjid. Haram hukumnya. Tidak hanya di dalam masjid, juga ditambah dengan warohabatihi lan serambine masjid. Jadi rohabah, serambi. Kalau masjid biasanya yang di depan ada imamannya, kemudian ruangan yang di luar itu rohabah, serambi. Jadi serambi masjid hukumnya sama dengan masjid di sini. Wahawaihi lan awang-awange masjid, maksudnya atasnya masjid. Jadi yang diharamkan tidak hanya menginjak lantainya masjid, tapi juga di atasnya masjid tetap dihukumi yahrumu. Jadi misalnya kalau kita memakai tampar, misalnya dari pintu samping kiri ke pintu kanan itu dipasang tampar, kemudian kita bergelantungan di atas tampar tapi di atasnya, di dalamnya masjid, walaupun tidak menyentuh dengan lantai masjid, itu tetap dihukumi haram. Itu namanya hawa. Wajanahin lan emperan bijidarihi kelawan temboke masjid. Wa ingkana senajan ono apa kulluhu
sekabehane janah iku fiha wa isari'i ing dalem awang-awange dalan. Kemudian juga diharamkan kita menetap di terasnya masjid yang luar selama terasnya tadi masih menempel dengan temboknya masjid, walaupun teras tadi di luar dan di atas jalan tadi disebutkan seperti itu fiha wa isari'i, maka hukumnya tetap tidak diperbolehkan. Jadi seandainya kita jalan kemudian memiliki hadas besar dan berdiam di teras yang belakang, yang luar dari masjid, itu tetap tidak diperbolehkan. Jadi semua bagian-bagian masjid tidak diperbolehkan ditempati oleh orang yang memiliki hadas besar. Wa bukatin lan panggonan wukifa kang den wakofaken apa ba'duha setengah buah masjidan ing masjid sa'ian khalih sumrambah apa masjid. Kemudian ini juga tidak diperbolehkan kita menetap pada suatu tempat yang telah diwakafkan, dan tempat yang diwakafkan tadi atau tanah yang diwakafkan tadi sebagian dipergunakan untuk masjid, sementara masjidnya belum ditetapkan, masih muhtamil, masih memiliki banyak kemungkinan, di depan apa di belakang, apa di kiri, apa di kanan, seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan masih belum dibuat masjid, maka tanah yang telah diwakafkan dan rencananya sebagian dibuat masjid itu sudah tidak boleh digunakan untuk berdiam diri bagi orang yang memiliki hadas besar. Padahal itu masih tanah, belum dibuat, tapi sudah diwakafkan dan kemungkinan sebagian tempatnya digunakan untuk masjid. Liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhillu, nyatane dawuh la uhillu. La uhillu orang ngalalaken sapa ingsun al masjida ing masjid lihaidin kedue wong kang haid wala junubin lan ora kedue wong kang junub. Ini dasar bahwa orang yang memiliki hadas besar, baik itu haid, nifas atau junub, semuanya tidak diperbolehkan berdiam diri di masjid. Muksun, hanya berdiam diri. Kalau lewat boleh. Jadi misalnya kita mau dari sisi kiri ke sisi kanan, seandainya memutar itu jauh atau dalam keadaan hujan, jalan pintasnya lewat dalam masjid, maka diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan muksun fil masjidi. Dasarnya dari hadis Rasulullah, la uhillul masjidah li haidin wala junubin. Saya tidak menghalalkan di dalam masjid bagi orang yang haid dan orang yang memiliki junub. Hasanahu, ngarani Hasan ing hadis sapa Ibnul Qattani, Ibnul Qattan. Ini yang pertama, perkara yang diharamkan. Yang kedua berarti yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas besar. Wa taraddudun lan mlaku-mlaku fihi ing dalam masjid. Yang ketiga, jalan-jalan di dalam masjid, berputar-putar, misalnya dari kiri ke kanan, kembali lagi ke
kiri lagi, kembali lagi ke kanan, atau berkeliling di dalam masjid, itu namanya taraddud, tidak diperbolehkan juga. Kalau lewat tadi boleh hanya sekali, dari kiri langsung ke kanan dengan tujuan tertentu. Kalau ini jalan-jalan di dalam masjid, itu hukumnya juga yahrumu apabila memiliki hadas besar. Au fi nahwihi, utawa ing dalem sepadane taraddud mimma nyatane saking barang dukira kang den tutur apa ma, atau pekerjaan-pekerjaan yang dihukumi seperti berjalan-jalan di dalam masjid. Yang penting dihukumi di dalam masjid dalam keadaan cukup lama, tidak hanya lewat, maka tidak diperbolehkan. Liannahu krana temen sedune taraddud iku yusbihu nyerupani apa taraddud al muksa ing netepi. Ini alasannya karena jalan-jalan di dalam masjid itu hukumnya seperti menetap di dalam masjid, hanya saja berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, hakikatnya sama di dalam masjid. Jadi hukum yang dipakai menetapnya di dalam masjid walaupun berpindah-pindah dari pojok kiri, kanan, depan, belakang, tengah, dan seterusnya. Bihlafil uburi, bedani kelawan lewat. Artinya kalau hanya lewat diperbolehkan tadi. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah menetap di dalam masjid atau jalan-jalan berputar-putar di dalam masjid. Kalau hanya lewat, walaupun itu di dalam masjid, tidak kembali lagi, maka tidak dihukumi haram. Misalnya dari sisi kiri ke kanan. Kalau dari sisi kiri ke kanan sebelum keluar kembali lagi ke kiri lagi misalnya, itu dihukumi taraddud, maka tidak diperbolehkan. Naam, ya bener bikhlafil ubur. Jadi benar kalau kita lewat di dalam masjid itu dikecualikan, artinya boleh, tidak dihukumi haram. Huwa utai ubur iku khilaful aula, nulayani keutamaan. Tapi walaupun diperbolehkan, hukumnya khilaful aula, menyimpang dari perkara yang lebih utama. Jadi kalau tidak terpaksa, maka sebaiknya kita tidak melewati dalam masjid pada saat memiliki hadas besar, lewat jalan yang lain, karena termasuk khilaful aula. Jadi kita mengambil yang aula, yang lebih utama. Illa li udrin, angin krana udur, pengecualian dari khilaful aula tadi. Kalau dalam keadaan darurat, maka tidak dihukumi khilaful aula. Misalnya kakurbin, kaya dene parek, contoh udrun. Kalau lewat masjid itu lebih dekat, kalau memutar maka jauh, maka dihukumi udur. Berarti sudah tidak dihukumi khilaful aula lagi. Wa mahal